Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selini Sisara. Saya salah satu peserta Latsar CPNS ATR BPN tahun 2025, gelombang 2, angkatan 9, kelompok 2. Hari ini saya akan memaparkan apa saja yang saya pelajari di agenda 2 Sinkronus 3 yang disampaikan oleh Pak Insinyur Hadi Arnowo dengan materi nilai-nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis. Baik, dari nilai kompeten yang bisa saya pelajari yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Selain itu kami juga belajar tentang bagaimana sistem pengembangan kompetensi ASN, juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai ASN. Selanjutnya yaitu materi nilai harmonis, di mana kami belajar tentang bagaimana cara menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Kami juga harus suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu kami juga belajar bagaimana ciri-ciri nilai harmonis yang harus kita terapkan seperti toleransi, empati, ataupun keterbukaan terhadap perbedaan. Adapun materi yang mungkin kurang saya pahami yaitu di materi harmonis, karena waktu penyampaian yang mungkin singkat karena keterbatasan waktu. Jadi saya masih kurang paham bagaimana cara kita mengatasi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam nilai harmonis di instansi ataupun di wilayah kerja yang kita tempati. Adapun cara untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mencari literatur dari sumber lain seperti artikel ataupun jurnal yang membahas tentang kasus ataupun penerapan nilai harmonis di instansi-instansi lain, supaya saya bisa lebih paham bagaimana cara untuk mengatasi tantangan ataupun permasalahan di nilai harmonis tersebut. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana penerapan nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis di lingkungan kantor ATR BPN Kantah Karimun. Silahkan menyaksikan. Lagi rame nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa sih? Ini bang, kami lagi cari pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita bang sebagai ASN. Iya nih, kira abang ada saran nggak webinar atau pelatihan apa kayak gitu yang bisa ningkatin kualitas kita lah? Kalau aku nggak salah sih kemarin BPSDM lagi buka pelatihan manajemen risiko loh. Oh iya, aku juga ada lihat sih di BPSDM tentang manajemen risiko. Kalau menurut abang gimana sih? Kalau menurut aku sih manajemen risiko itu sangat-sangat baik loh untuk diikuti, terutama kita sebagai ASN. Soalnya manfaatnya banyak, mengantisipasi kita dalam mengatasi masalah, kemudian untuk cara kita dalam bekerja, akuntabilitas bekerja kita, terutama kita sebagai pelayan publik, kita harus menerapkan pelajaran-pelajaran yang kita pahami dari manajemen risiko. Oke, berarti kita deal ya untuk milih Deal, aku sih setuju itu manajemen risiko. manajemen risiko. Oke, saya juga deal. Bener sih, manajemen risiko. Boleh tuh kita daftar. Cuma nih, aku kayaknya dapat tuh di Instagramnya BPSDM. Dia kerjasama sama Dirjen Tata Ruang tuh buka webinar nasional. Judulnya tuh kayaknya relevan tuh untuk kita Kantah Karimun yang tinggal di yang katanya berbentuk kepulauan. Karena judulnya ini integrasi RT/RW provinsi dan RZW P3K sebagai langkah strategis optimalisasi pemanfaatan ruang laut dan darat. Kita kan kepulauan nih, banyak wilayah yang dekat dengan laut kan, jadi Iya. mungkin bisa meningkatkan pengetahuan kita kan untuk optimalisasi pemanfaatan ruang laut sama darat. Iya sih, kayaknya dua-duanya bagus nih, cocok buat kita sebagai CPNS. Apalagi pelatihan CPNS ini sangat penting buat kita karena sebagai langkah awal untuk kita membentuk karakter kan sebagai abdi negara kan. Tanpa pelatihan juga kita pasti bakal sulit memahami peran dan fungsi kita dan memahami nilai-nilai dasar ASN. Jadi menurut kalian gimana? Benar sekali. Memang menurut saya juga pelatihan itu penting untuk membuka wawasan kita sebagai ASN dan
budaya kerja yang positif, solutif, inovatif, sehingga kita sebagai ASN itu nggak cuma kasih kerjaan rutin aja, jadi kita bisa kasih terobosan untuk meningkatkan kualitas kerja kita dan bisa meningkatkan kepercayaan publik supaya pemerintah itu bagus di mata masyarakat. Benar banget sih, benar. Gimana? Jadi kita lanjut ke daftar yang manajemen resiko dulu. Ya boleh. sih. Dua-duanya. Iya dua-duanya sih, cuma kita manajemen risiko dulu, baru nanti kita ke webinar. Ya, nanti aku share info yang dirjen tata ruang ya. Oke boleh. Udah kalau gitu aku ikut pelatihannya, aku ngambil laptop dulu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Saya ngambil laptop dulu. Siap. Nanti kita sama-sama ikut pelatihan. Oke, Oke, bye. dadah.